Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, kami memohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan berkah, serta amal yang diterima di sisi-Mu. Semoga pertemuan ini menjadi sumber keberkahan dan pencerahan bagi hati dan pikiran kita. Sahabat cerita dan makna hidup, selamat datang kembali. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan dalam keadaan yang terbaik. Di episode 35 kali ini, kita akan membahas tentang fitrah manusia. Sejak awal penciptaan, perjalanan hidup di dunia dengan berbagai peran dan potensi, hingga akhirnya kembali kepada Allah, baik seorang muslim maupun non-muslim, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Namun sebelum itu, bagi sahabat yang belum menyimak episode-episode sebelumnya, silakan jelajahi berbagai pembahasan menarik di channel ini. Banyak kisah penuh makna yang bisa menjadi renungan dan bekal untuk menjalani hidup dengan lebih baik. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan episode terbaru. Mari kita mulai dengan menyelami makna fitrah manusia dan bagaimana kehidupan ini adalah perjalanan menuju kembali kepadanya. Episode 35, Fitrah Manusia, dari awal penciptaan hingga kembali kepada Allah. Sahabat cerita dan makna hidup, manusia diciptakan oleh Allah dengan fitrah yang suci. Kita telusuri salah satu ayat dalam Al-Quran dan memaknai rukun Islam di keseharian. Allah berfirman, "Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu." Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran, Ar-Rum, ayat 30. Ayat ini menjelaskan bahwa manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan fitrah, yaitu keadaan suci dan cenderung kepada kebenaran. Namun, banyak yang tidak menyadari atau mengabaikan fitrah tersebut karena terpengaruh oleh lingkungan, hawa nafsu, atau bisikan setan. Agar kita bisa mengamalkan ayat ini dalam keseharian, ada beberapa prinsip yang perlu diterapkan dan kita coba maknai setiap kalimat dalam ayat 30 surat Ar-Rum ini dan memaknai rukun Islam di keseharian. Menghadapkan wajah dengan lurus kepada agama, istiqomah dalam kebenaran. Menghadapkan wajah secara lurus kepada agama berarti hidup dengan komitmen yang teguh terhadap ajaran Islam, tanpa menyimpang atau terombang-ambing oleh pengaruh dunia, atau berjalan dalam aktivitas keseharian dengan menerapkan rukun-rukun Islam dalam setiap detik dan keadaan baik secara syariat ataupun esensi yang terkandung dalam rukun Islam. Syahadat atau musyahadah bersaksi bahwa perilaku berupaya untuk mengikuti sunnah Rasulullah atas dasar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat, melaksanakan sholat wajib dan sunnah yang diajarkan melalui risalah Rasulullah, mengerjakan sholat 5 waktu dan mempraktekkan makna sholat dalam setiap sendi kehidupan. Sehingga menjadi kesadaran dalam diri untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam perilaku menjadi nilai ibadah dan selalu berbuat baik. As-sholatu li zikri, sholat untuk mengingatku. Zakat, dalam ketentuan hukumnya dilakukan setiap setahun sekali. Namun dalam keseharian, Allah memberikan banyak jalan untuk menujunya, yaitu dengan sodako, berbuat baik, tolong menolong, mendengar keluhan orang lain, tanpa terbawa arus oleh pikiran dan perasaan sendiri, sehingga dapat membuahkan solusi, dan makna rahmatan lil alamin teraplikasikan dalam setiap tarikan nafas kita di keseharian. Puasa, dalam puasa diajarkan untuk pendidikan kepada nafsu kita, yaitu dengan berpuasa di bulan Ramadan.
Namun alangkah baiknya hasil pendidikan puasa ini dibawa terus-menerus dalam keseharian, dengan jalan menahan rasa marah, walaupun sebenarnya kita manusia tidak ada daya upaya untuk menahan amarah ini. Apakah kita tahu kapan amarah itu hinggap? Sehingga tidak meluap menjadi kemarahan yang berlebihan yang dapat merugikan diri sendiri dan lingkungan terdekat, dan terjadinya hal buruk. Haji, ibadah haji ini diberikan toleransi oleh Allah, yaitu bagi orang yang mampu baik secara fisik, kesehatan maupun secara finansial, untuk berangkat ke Baitullah atas undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dalam hal ini Allah seolah menyindir kepada kita. Apakah kamu merasa mampu atas segalanya? Hal ini menjadi bahan tafakur bagi kita masing-masing, agar setiap detik di kehidupan kita menjadi selalu sadar akan butuhnya kita kepada Allah, dan dijadikan kesemuanya sebagai jalan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah indahnya Allah memberikan jalan dalam keseharian kita dengan mengamalkan rukun Islam, iman dan ihsan. Kita dipanggil dan didorong setiap waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menghadap kepadanya, selalu berbicara kepadanya, selalu menjadikan Islam sebagai pedoman dalam setiap keputusan hidup, menjalankan ibadah dengan ikhlas dan penuh kesadaran, tidak mudah terpengaruh oleh tren atau budaya yang bertentangan dengan nilai Islam, mencari ilmu agama dan mengamalkannya dengan konsisten. Sahabat cerita dan makna hidup, kalimat selanjutnya, hendaknya kita tetap dalam fitrah Allah, menjaga kesucian hati dan akhlak, sesuai ayat yang disampaikan di atas. Setiap manusia diciptakan dalam keadaan mengenal kebaikan dan cenderung kepada Allah. Fitrah ini harus dijaga agar tidak tercemar oleh dosa, kesombongan, atau kezaliman, atau ego, merasa diri berbuat. Sebagaimana Allah berfirman, Alastu birobikum qalu bala syahidna, artinya, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi. Surat Al-A'raf ayat 172 menjelaskan bahwa setiap manusia diciptakan dengan fitrah tauhid, yaitu pengakuan terhadap keesaan Allah sebelum dilahirkan ke dunia. Ini berarti bahwa dalam diri setiap manusia sudah tertanam kesadaran akan keberadaan dan ketuhanan Allah. Di antaranya, kita dapat mempraktikkan nilai-nilai Islam dengan keimanan dalam keseharian kita, menjaga hati dari sifat iri, dengki, dan dendam, selalu berkata jujur dan berbuat adil, menghormati orang tua, keluarga, dan sesama manusia, memiliki empati dan kepedulian sosial terhadap orang-orang yang membutuhkan. Dengan demikian buah ihsan dapat dirasakan, ketenangan batin, keikhlasan dan ketulusan hati, dalam keseharian dikembalikan menjadikan penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga berbuah menjadi kebaikan dalam keseharian. Amin. Selanjutnya, makna dalam ayat di atas, tidak mengubah ciptaan Allah, bersyukur dan tidak berlebihan dalam duniawi. Allah telah menciptakan manusia dengan bentuk terbaik dan memberikan aturan yang sesuai dengan fitrahnya. Mengubah ciptaan Allah bisa berarti mengubah diri secara fisik atau moral dengan cara yang tidak dibenarkan dalam Islam. Dapat kita praktikan dalam sehari-hari di antaranya, menerima diri sendiri dengan rasa syukur, tanpa merusak tubuh dengan hal-hal yang diharamkan. Menggunakan potensi diri dengan maksimal sesuai dengan ketetapan Allah. Tidak terobsesi dengan standar kecantikan atau gaya hidup duniawi yang melampaui batas. Tidak merusak nilai-nilai Islam hanya demi kepentingan dunia. Kelanjutan ayat tercantum menyadari bahwa Islam adalah agama yang lurus dan universal. Islam bukan hanya agama ritual, tetapi jalan hidup yang lurus dan sempurna, membawa keadilan, keseimbangan, dan kebaikan bagi semua manusia. Dalam keseharian dapat dipraktekkan seperti mempraktikkan Islam dengan sikap yang rahmatan lil alamin, menjadi teladan bagi orang lain. Mengajarkan Islam dengan cara yang lembut dan bijaksana,
bukan dengan paksaan atau kekerasan. Tidak menjadikan agama hanya sebagai identitas, tetapi benar-benar mengamalkan nilai-nilainya dalam kehidupan. Menghargai perbedaan tanpa meninggalkan prinsip Islam yang lurus. Kesimpulan dan motivasi dari Quran, Surat Ar-Rum, ayat 30. Hidup sesuai dengan fitrah berarti hidup dalam keseimbangan antara dunia dan akhirat, dengan tetap menjadikan Allah sebagai tujuan utama. Menjaga fitrah bukan hanya tentang ritual ibadah, tetapi juga tentang karakter, akhlak, dan cara kita berinteraksi dengan sesama. Islam adalah agama yang lurus, tidak mempersulit, tetapi memberikan jalan yang jelas bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan sejati. Semoga kita semua bisa mengamalkan ayat ini dalam keseharian. Tetap berpegang pada fitrah, dan hidup dalam cahaya Islam yang lurus. Amin. Sahabat cerita dan makna hidup yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana perjalanan hidup Muslim dan non-Muslim dalam perannya? Setiap manusia diberikan potensi oleh Allah, akal untuk berpikir, hati untuk merasa, dan kehendak untuk memilih. Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih jalannya. Oleh karena itu, muncul perbedaan dalam cara hidup, nilai-nilai moral, dan tujuan hidup. Bagi seorang Muslim, fitrah ini dijaga dengan keimanan, ibadah, dan amal soleh. Ia berusaha hidup sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Seorang Muslim yang beriman akan menjadikan akhirat sebagai tujuan utama, menjalani hidup dengan kesadaran bahwa setiap amal akan diperhitungkan, dan atas dasar lillahi ta'ala. Bagi non-Muslim, meskipun fitrah awalnya sama, perjalanan hidup bisa membentuk mereka menjadi berbeda, tergantung pada lingkungan dan keyakinan yang dianut. Ada yang tetap mencari kebenaran, ada yang jauh dari fitrah aslinya. Seorang yang tidak beriman cenderung menjadikan dunia sebagai tujuan utama, mencari kebahagiaan dan kepuasan duniawi, terkadang tanpa memperhatikan akibatnya di akhirat. Meski begitu, ada juga non-Muslim yang memiliki akhlak baik, seperti kejujuran, keadilan, dan kepedulian sosial, karena nilai-nilai tersebut tetap bisa muncul dari fitrah manusia yang belum terhapus sepenuhnya. Yang membedakan hal ini, jika dilihat dari sejarah, hanya Rasulullah Muhammad SAW yang diberikan syahadat. Sebelumnya lebih banyak kepada kalimat tauhid la ilaha illallah. Syahadat artinya kesempurnaan dalam bersosial dan bertauhid. Secara syariat, seorang Muslim adalah seseorang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, meyakini keesaan Allah, dan mengakui kenabian Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Seorang Muslim memiliki kewajiban menjalankan rukun Islam, rukun iman, dan rukun ihsan juga mengikuti syariat yang telah ditetapkan. Sahabat, namun, baik Muslim maupun non-Muslim, semuanya diberi kesempatan untuk mengenali kebenaran, karena Allah telah mengutus para nabi dan menurunkan petunjuk melalui wahyu. Sahabat cerita dan makna hidup. Pada akhirnya, setiap manusia akan kembali kepada Allah, baik Muslim maupun non-Muslim. Allah berfirman, sesungguhnya kepada Kamilah kembali mereka, kemudian sesungguhnya kewajiban Kamilah menghisap mereka. Quran, Al-Ghasyiyah, 25-26. Bagi orang yang menjaga fitrahnya dengan iman dan amal soleh, Allah menjanjikan surga sebagai tempat kembali. Namun, bagi yang menolak kebenaran dan hidup hanya untuk dunia, akan menghadapi hisab yang berat. Allah memberikan peringatan bahwa setiap manusia akan mempertanggungjawabkan pilihannya. Tidak ada seorang pun yang terlewat dari keadilannya. Sesuai dengan kalimat yang berkaitan dengan jalan kematian bagi manusia diantaranya, Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, dan kullu nafsin za'iqatul maut. Hal ini menjadi bahan untuk ditafakuri dan digali dalam pencarian ilmu hakikat. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun
Berarti, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya-lah kami akan kembali. Sementara, kullu nafsin za'iqatul maut, berarti, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Sahabat cerita dan makna hidup. Manusia lahir dalam keadaan fitrah. Tetapi perjalanan hidupnya yang menentukan apakah ia tetap di jalan kebenaran atau menyimpang. Baik muslim maupun non-muslim memiliki potensi yang sama, tetapi perbedaan keyakinan dan pilihan hidup membentuk nasib akhir mereka. Setiap amal akan dipertanggungjawabkan, dan akhirnya semua akan kembali kepada Allah untuk menerima balasan sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Sahabat, sebagai pengingat dan wawasan, kita ulang, makna muslim secara universal bukan hanya sekadar status seseorang berdasarkan identitas agama. Tetapi lebih luas dari itu. Muslim adalah kondisi seseorang yang menyerahkan dirinya kepada Allah dengan penuh kepatuhan dan tunduk kepada kehendak-Nya, yang mengikuti risalah Nabi Muhammad SAW. Secara lebih mendalam, Muslim juga bermakna seseorang yang menjalani kehidupan dengan penuh kepasrahan kepada Allah, berusaha hidup dalam kebaikan, kejujuran, keadilan, dan kasih sayang. Kata Islam sendiri berasal dari akar kata salam yang berarti keselamatan, ketundukan, dan kedamaian. Jika seseorang mengaku Muslim tetapi perilakunya tidak mencerminkan nilai-nilai Islam, misalnya curang, zalim, sombong, maka hakikat keislamannya masih perlu dipertanyakan. Sebaliknya, ada orang yang secara status belum menerima Islam, tetapi memiliki nilai-nilai yang sesuai dengan fitrah Islam, seperti jujur, adil, dan peduli terhadap sesama. Wallahu alam, penilaian kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun setidaknya menjadi bahan tafakur buat diri masing-masing. Agar tidak menjadi merasa Muslim sendiri sehingga mencela, menilai yang tidak baik kepada yang lain. Allah berfirman, barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedangkan dia berbuat kebaikan, maka baginya pahala di sisi Tuhannya, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak akan bersedih hati. Quran, Al-Baqarah, ayat 112. Ayat ini menegaskan bahwa seseorang yang benar-benar Muslim adalah yang menyerahkan dirinya kepada Allah, aslama wajhahu lillah, dan berbuat kebaikan. Dalam pengertian ini, menjadi Muslim bukan sekadar label, tetapi harus disertai dengan sikap yang membawa keselamatan bagi diri sendiri dan orang lain. Sahabat cerita dan makna hidup, sebagai kesimpulan dan mudah-mudahan menjadi kemudahan dalam keseharian. Manusia diciptakan dengan fitrah akan mentauhidkan Allah. Bahwa setiap manusia diciptakan dengan fitrah tauhid, yaitu pengakuan terhadap keesaan Allah sebelum dilahirkan ke dunia. Ini berarti bahwa dalam diri setiap manusia sudah tertanam kesadaran akan keberadaan dan ketuhanan Allah. Mengutip dari Quran Surat Al-A'raf, ayat 172. Dan, ingatlah, ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami, Bani Adam, adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesaan Tuhan. Fitrah manusia adalah kesucian dan kecenderungan kepada kebaikan, sebagaimana setiap manusia dilahirkan dengan potensi mengenal kebenaran. Namun, bagaimana fitrah itu berkembang tergantung pada kebijakan dalam penggunaannya. Apakah diarahkan pada kebaikan atau diselewengkan oleh lingkungan, hawa nafsu, dan pilihan hidup. Seperti air yang jernih sejak sumbernya, jika dikelola dengan baik, ia akan memberi kehidupan. Namun, jika tercemar oleh kotoran, ia bisa menjadi penyebab penyakit. Begitu pula dengan fitrah manusia. Jika diarahkan dengan kebijakan yang benar,
ia akan membawa kebaikan dan keselamatan. Menjaga fitrah berarti menggunakan akal, hati, dan potensi diri dengan kebijaksanaan, agar tetap berada di jalan yang lurus dan tidak tersesat dalam penyimpangan. Dalam kehidupan, fitrah ini bisa tertutupi oleh lingkungan, hawa nafsu, atau pengaruh dunia, tetapi tetap bisa ditemukan kembali melalui pencarian kebenaran, kesadaran spiritual, dan ihsan. Oleh karena itu, kembali kepada fitrah berarti menjalani hidup dengan kesadaran akan tujuan penciptaan, yakni beribadah dan tunduk kepada Allah dengan sepenuh hati. Sahabat cerita dan makna hidup. Dari pembahasan ini kita memahami bahwa setiap manusia, baik muslim maupun non-muslim, diciptakan dengan fitrah yang suci. Allah telah memberikan potensi bagi setiap insan untuk menjalankan perannya di dunia. Namun, pilihan hidup, keyakinan, serta amal perbuatanlah yang membentuk jalan yang akan ditempuh setiap manusia menuju akhirnya. Utamanya dalam pengenalan terhadap diri sendiri, yang keseringan kita merasa diri sendiri, ego yang melakukan. Tanpa didasari kesadaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua akan kembali kepadanya, dan hanya amal yang akan menemani kita. Maka, mari kita selalu menjaga fitrah kita, mengasah potensi, dan menjalani hidup dengan penuh kesadaran, agar saat berpulang nanti, kita kembali dalam keadaan terbaik. Insya Allah, amin. Sahabat, terima kasih telah menyimak episode ini. Semoga pembahasan ini menambah wawasan, memberikan motivasi, dan mengingatkan kita semua akan tujuan hidup yang sejati. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, jadikanlah ilmu ini bermanfaat bagi kami, tambahkanlah pemahaman kami tentang agamamu, dan bimbinglah kami selalu di jalan yang Engkau ridhoi. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.